Itulah. Kalau sempat kita meludah dari sana udah kacau kita tuh. Kalau meludah tetap dalam mobil aja lah, nggak usah di luar meludah dari sana. Itulah mistiknya daerah situ. Yang paling ngeri lagi sekitar itu putaran Toba itu bang. Kalau hujan sedikit aja kita lewat situ, batu dari atas itu bang. Ditarik sama yang nariknya juga ikut masuk ke laut. Sama yang nariknya nggak naik, ikut itu masuk ke laut, ya pada mati lah di situ di laut. Dia kan pas tanjakan di bawah laut yang nunggu. Abang, boleh perkenal dengan Bapak siapa? Kok Abang? Bapak siapa ini? Saya ini Bapak Betri. Panggilan Pak Bekri. Iya Betri. Oh. Asli mana nih? Asli Padang. Asli Padang. Istri orang Cibinong. Kalau jadi driver ini Pak, udah berapa tahun Bapak? Saya jadi ini udah 10 tahun lebih. 10 tahun lebih ya? Kalau supir itu dari tahun 91. Saya pernah kerja di situ di Jawa Post Group. Supir juga? Supir juga, sama Dahlan Iskan itu saya pernah duduk di sini antara kita ini. Karena so, dia istrinya, dia kan punya percetakan di situ di Bekasi. Iya. 15 tahun saya kerja sama dia. Oh, di percetakan. Dahlan Iskan. Jawa Post Group. Kirim-kirim ya Pak? Iya ngirim juga, tetap ngirim saya. Ambil jam 12 malam ngirim ke kota Jakarta. Seluruh kota Jakarta itu udah ngalamin saya itu. Yang waktu kejadian tahun berapa? 97, 87? Ya, 87 kan? Wah, belum lahir aku nih Pak. Belum lahir ya? Itu lagi tembak-tembakan itu. Anak saya aja baru lahir, baru umur setahun, mulai gede. Oh, gitu. Yang sekarang udah tamat di PB deh. Baru 15 tahun keluar, masuk ke profit. Nah, saya berhenti di situ. Berhenti itu belum berhenti kan? Nah, saya udah pindah lagi. Sana udah sepi kan? Jadi Mbak katanya ada pengurangan ini karyawan. Ya udah saya kena, saya keluar. Keluar saya nyari lagi namanya supir kan? Nah, di sini banyak teman saya di profit ini, diajak-ajak saya ikutin aja. Diajak lah pertama saya narik tuh ke Padang. Nah, ya harus ada yang nyamin, kalau nggak ada yang nyamin nggak bisa bang. Dijamin lah sama orang Batak saya itu. Nah, baru bisa narik itu. Ini kan katakan kalau seperti ini bawa sasis Canter ini kan supir profit ya Pak? Iya. Kalau orang antagannya. Ya harus ada yang nyamin, kalau nggak ada yang nyamin nggak bisa masuk supir profit begini. Oh, gitu. Ini tempat. Bawa lah. Iya, tempat saya kerja ini ada teman saya di sini. Nah, dia bilang sama bos kan, kamu mau untuk putaran-putaran Jawa juga mau lah kan, daripada nggak jalan saya kan. Ada sepi tarikannya. Ya udah, ada Jember, Sidoarjo banyak ya kan. Nah, makanya masa ke sini. Kalau kirim paling jauh nih Bang dari Jakarta kemana Bang? Ke Bapak nih? Kok Jakarta. Jakarta ke ini, ke Medan. ke Medan? Ya saya kan sering dapat Sumatera saya. Sebelum saya masuk PT ini, saya mainnya Sumatera aja sering. Oh, Ke sini pernah juga, cuma jarang-jarang. Ke daerah Jawa jarang-jarang. kalau pernah gini, apa pernah nih Pak kirim daerah Bengkulu nih? Pernah. Pernah. Ya lah, kalau daerah Bengkulu itu kita takutnya domestik doang. Kalau kita arah-arah ngirimnya ke arah Palembang, Pekanbaru, kita takut sama orang, takut dirampok. Kalau Bengkulu khusus takut domestik aja, dihantu aja. Nggak ada, aneh-anehnya banyak di sana. Macam-macam itu yang diketemuin di jalan. Mobil kita lagi kencang aja, rasa-rasanya kayak bawa mobil muatan 1 ton 2 ton gitu. Padahal tadinya nggak apa-apa ya. Kok mobil lagi enak, nggak bisa lari gitu kan. Nah, itulah mistik daerah sana itu. Daerah Bengkulu ya? Kalau enggak, macam-macam aja yang melintas di jalan. Ular bisa berdiri kayak tiang, nggak masuk akal kan. Ayam kalkun segede kontainer. Saya sama teman saya 5 orang, dilihatin ke 5 matanya.
Itulah daerah Bengkulu, daerah hutan lindung itu. Hutan lindung. Nah. Hutan lindung, adanya daerah hutan lindung aja, cuma yang pinggir laut itu. Pernah nih pas bawa bersama 5 orang tuh. Dilihatin ke 5 orangnya. Ayam kampung segitu kontainer tuh gak kecil kan, kontainer tuh segede bis itu kan. 2 ekor lagi. 2 ekor. Takut mau nginjak kita dia kan. Kita pada kabur lah. Turun kita di mobil lari takut. Pas jam berapa itu, Pak? Tengah malam, kebanyakan tengah malam, jarang ya siang. Kalau kita dilihat dan itu kebanyakan tengah malam, nggak ada yang siang, jarang lah. Kalau nggak ular sih di paha ini. Itulah. Kalau sempat kita meludah dari sana udah kacau kita tuh. Kalau meludah tetap dalam mobil aja lah, nggak usah di luar meludah dari sana. Itulah mistiknya daerah situ. Hutan larangan. Larangan, hutan ini banyak macam-macam binatang di sana. Pernah kejadian apa lagi nih, Pak? Apa Pak pas kirim ke sana nih? Ke sana tuh waktu saya jadi kenek dulu ya, belum jadi supir itu. Itu sampai mobil saya nggak bisa naik. Saya belum nyupir sama jadi kenek itu kan. Buatan barang, buatan truk itu, aduh. Beginilah namanya daerah Bengkulu, jalan masih kecil. Sekarang kan jalannya udah bagus, udah lebar di tembok kiri kanan. Itu aja yang kita takut. Pernah kejadian itu kan nggak kuat mobil truk itu naik, ditarik sama yang nariknya juga ikut masuk ke laut. Sama yang nariknya nggak naik, ikut itu masuk ke laut, ya pada mati lah di situ di laut. Dia kan pas tanjakan di bawah laut yang nunggu. Dia kan nikung kan, lonjok sana ke atas kan. Itu di bawah kan laut itu. Nah, di situlah daerah seramnya, daerah Sedayu namanya itu. Bengkulu itu ada tanjak ke Sedayu gitu kan. Horor ya daerah sana ya. Horornya banyak Bengkulu. Kalau kita udah ngomong nggak enak mau naik, udah pasti diliatin sama dia. Nggak ada cerita nggak diliatin itu. Bohong itu kalau nggak diliatin. Itu aja cuma. Kalau ke sana mau jujur-jujur aja lah, sok-sok polos. Memang itu kejadian sering kejadian. Berarti kita kalau intinya kalau mau berangkat ke Bengkulu, apa Pak yang tahu? Ya banyak baca-baca yang baik-baik aja kalau kita kan. Doa yang baik aja. Mudah-mudahan kita selamat, mudah-mudahan ya Allah kita selamat. Ya takut kita diganggu. Pokoknya Bengkulu kita takut mistik aja, nggak ada nggak itu. Tapi kalau udah lewat itu hutan lindung itu udah perbatasan Bengkulu sama apa Lampung sama Bengkulu, itu udah enak kita. Kita jalan kan pinggir pantai, ombak gede itu aja kan. Ombaknya kencang itu. Bang, kalau selain di Bengkulu dan Abang, jalur yang paling ngeri mana Bang sepanjang Abang kirim? Yang paling ngeri lagi sekitar itu putaran Toba itu Bang. Kalau hujan sedikit aja kita lewat situ, batu dari atas itu Bang, guling ke bawah itu segede drum. Daerah Danau Toba. Saya kan sering kan. Saya kan suka ngambil mobil dari Padang ke Medan, dari Medan ke Padang, dari Palembang gitu kan, bawa Toyota kan. Ya gitulah. Kalau udah sempat hujan aja di daerah Toba itu ya, di sekeliling Danau Toba itu, kita udah takut lewat, takutnya batu guling di bawah. Guling pas mobil bawah ditimpuk kita. Hujan aja kita harus was-was daerah sana. Sebenarnya itu lah dari mulai Padang Selimpuan, jalannya kan belok-belok gitu kan, jalan kecil. Itu dari atas itu suka longsor tanah ke bawah. Itu yang paling kita takutin daerah itu rawan alam. Itu rawan alam kan. Istilah itu ya, dan nasib-nasib lah, kalau pas nasib kita baik lewat, nasib kita jelek selesai lah. Kalau pas sepanjang jalur lintas, kan Bapak sering lintas Sumatera lah, pernah mengalami kejadian apa Pak yang mungkin yang belum tak terlupakan di jalur Sumatera? Yang nggak kelupakan waktu saya bawa mobil truk itu Bang, saya kan bawa kenek. Saya bilang kenek saya habis bawa mobil. Kalau nanya di daerah tanjakan Pacong ini, kan pakai gigi 1, kan. Dia nggak mau gigi 1, pakai juga 2. Pas di atas tanjakan itu nggak kuat naik mobilnya, dia oper gigi 1 nggak bisa masuk. Mobil itu berdiri mundur.
Ya namanya saya supir juga kan, yang bawa bukan saya saya kan nyelamatin diri lah. Ya, benar-benar. Mobil mundur saya loncat, ini besot ini saya. Dia ikut itu meluncur ke belakang. Kalau nggak ada bak itu bang mobil dump truck yang nunggu belakang, udah masuk lah ke jurang tuh orang. Muatan kayu itu. Ya ditahan lah sama mobil bak dump truck yang tronton itu, ada isinya lagi. Saya udah loncat di atas, udah besot saya lihat ke bawah masih hidup dia gitu, dia jangkut di mobil. Ya kalau udah masalah itu kita nyelamatin diri, nggak mungkin semua orang pasti begitu. Nggak mau ikut lah. Loncat saya dari pintu, mobil lagi mundur kencang saya loncat. Saya aja yang parah, besot. Kejadiannya tengah malam itu, nggak ada yang siang. Itu daerah Lampung itu. Pak, kalau bawa kan jadi supir profit ini bawa sendiri kan Pak, lebih enak jalan malam atau jalan siang sih Pak? Kalau cari amannya ya nak malam, siang lah. Kalau nyari amannya, kalau malamnya ya gitulah. Ya resiko pasti banyak. Kita kan mobil baru, duit itu. Harga tinggi kan mobil ini kan. Yang rampok-rampok yang ini masih ada sampai sekarang, masih banyak. Kan banyak kejadiannya supir profit yang dicuri mobilnya. Hilang. Nah. Ya kalau supirnya masih hidup, kalau supirnya udah hilang juga, kan udah susah kan. Jadi supir profit ini katakan resikonya tinggi Pak ya? Tinggi lah. Yang dibawa karena harga tinggi, mahal kan harga mobil. Empat barang di kendaraan pernah nggak Pak? Kayak kalau profit kan yang sering nggak share. Wah itu kebanyakan itu tidur supirnya. Kadang-kadang dicuri di orang, kadang-kadang kalau kita tidur di rumah makan benar-benar hilang, pasti orang rumah makan ganti dia. Tapi kalau nggak ada bekas saya, tapi kalau kita nggak di rumah makan, ketidur di pom bensin ya begitu. Diambil orang udah pasti juga. Cuma kan mobil kayak servis ini paling gampang ngambil barang-barangnya. Iya paling gampang. Paling gampang. 5 menit nggak nyampe udah turun berserap sama dia tuh sama maling. 5 menit aja udah turun sama dia tuh. Apalagi aki itu tinggal nyabut aja dah. Pakai tang satu aja udah kecabut itu aki. Pak, kalau jadi supir profit ini pasti kan semua kerjaan nih ada suka dukanya, pahit manisnya. Ada. Kalau jadi supir profit ini pahit manisnya kalau menurut Bapak Pak? Kalau pahitnya saya pas keluar dari ke Cibitung mau ke Jakarta, mau ngirim ke Lampung, di tol Jatiasi itu saya ditabrak. Mau bayar itu kan tol, cuma dari belakang lari aja, saya kan ngantri depan, ditabrak, hancur itu Ayla 1,2 itu, hancur. Belum atau gimana Pak? Saya kan mau bayar tol di tol Jatiasi itu kan, dia datang bis Budiman dari belakang, ngantuk supirnya, didorong ke saya. Separuh itu mobil Ayla itu hancur, untuk saya ngerem terus kan, kalau nggak saya nabrak lagi ke depan. Habis itu saya nanya supirnya, bang gimana nih bang? Udah bang, urusannya di terminal depo aja ya kan, saya catat bisa kan. Mobilnya susah jalan saya kan, mobilnya itu kan. Saya nyampe terminal depo, saya nanya sama agennya, bang ini mobil ini nabrak saya ini. Mobilnya udah berangkat ya kan, tapi ini mobil saya hancur, katanya udah diganti apaan? Tuh mobilnya tuh. Nah, tuh saya nelpon bos saya tuh, bos saya nelpon sama dia tuh. Bos saya ngobrol kan, dia ganti, cuma ganti sebatas asuransi doang dia ganti, bukan ganti semua dia. Yang diganti klaim asuransi doang katanya. Digantinya saya duit waktu itu 1 juta. Waktu itu kerusakan bos saya ngomong tuh 15 juta lebih. Tapi mobil baru ya, pas saya itu mobil mau diasuransi katanya kata bos saya. Ya itu diambilnya itu klaim asuransinya itu 1 juta saya dikasih. Ya duit itu saya kasih bos lah. Nih, mobil langsung diantar asuransi kan. Oke, sedikit aja nih ngobrol-ngobrolnya tentang lintasan di jalan. Iya. Bapak, makasih nih, semoga bermanfaat bagi teman-teman yang nonton, semoga menambah wawasan dengan jalanan. Makasih Pak ngobrol-ngobrolnya. Iya. Sampai tujuan, sehat selalu Bapak. Iya Pak.